Hey, 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 hey. Tuh, ini jadi reviewer tuh nggak gampang tuh ya. Ternyata harus ada tanggung jawab nge-review, dikirimin jersey yang banyak. Nggak di-review salah, di-review nggak ada waktunya. Ini nih yang susah nih. Jadi nggak apa-apa, kita nikmatin aja. Mudah-mudahan bisa terreview semuanya dengan baik. Tidak ada maksud saya memilih-milih, tidak ada maksud saya untuk tidak menghargai pemberian orang ya. Disitulah sih sebenarnya reviewer ya, enaknya beli sendiri aja, tentuin aja mana yang bagus, mana yang menurut kita bagus, menurut kita kurang bagus dari penampilan. Jadinya dari situ kita bisa ngasih review yang paling jujur. Oke, di depan gue ini udah ada jersey. Kita ngomongin jersey Liga 3 dulu. Gue udah lama nggak bahas. Lama nggak ya bahasnya jersey Liga 3 ya? Kayaknya PPSM deh sempet. Itu kan PPSM itu kan ada di Liga 3. Gue juga ada punya PPSM. Cuma mungkin nggak mungkin PPSM lagi. Gue lebih pengen variasi. Dan hari ini yang mau gue review adalah jersey Ayokup. Asik. Ayokup, jersinya dari Persikup Kulon Progo. Gue nggak unboxing karena udah sempet gue pakai. Jadi gue udah pernah menganalisa dengan baik. Alah. Jadi pada akhirnya namanya review gue itu tidak hanya dari desain ya, karena gue bukan reviewer desain jersey, tapi gue reviewer jersey. Artinya jersey itu muatannya tidak hanya dari desainnya saja, tapi dari eksekusinya, dari bahan-bahannya, bagaimana dia menyiapkan, bagaimana latar belakangnya dan segala macamnya, sampai dengan teknik-teknik polanya segala macam, apakah fitnya bagus segala macam. Itulah yang kita omongkan supaya review ini bisa berkualitas dan pastinya mendukung produk lokal. Oke. Persikup Kulon Progo main di Liga 3, regional DI Yogyakarta. Udah kalah, yes. Nggak lolos, yes. Mainnya mungkin cuma 4 kali ya, 5 kali langsung kalah, langsung nggak lolos. Kita lagi ngomongin mengenai prestasinya, tapi ngomongin jersinya aja. Tahun kedua sama Reds. Who doesn't know Reds? Siapa yang nggak tahu Reds Bantul ya? Mainnya memang di Bantul-Bantul aja ya, Jawa. Oh enggak, dia punya Nea tuh, Naga Emas Asri. Mungkin gua nggak punya jersinya, tapi nanti kita mungkin bisa bahas di lain kesempatan. Jadi ini adalah jersey UE-nya dari Persikup Kulon Progo. Kulon Progo itu kan yang ada bandaranya itu ya, yang kalau kita ke Jogja sekarang lewat bandara Kulon Progo, lumayan jauh tuh. Gua nggak tahu nih sekarang apakah jalan tolnya sudah bisa diakses, dan mungkin di jalanan akses menuju bandara Kulon Progo-nya itu atau Yogyakarta International, itulah ya, gue lupa, maaf, nanti tulis di sini aja nih. Jadi memang perjalanannya ya kiri kanan sawah ya, cantik, dan ternyata yang gue dengar ide atau konsep dari jersey away-nya Kulon Progo ini adalah keindahan dari daerah yang namanya Nanggulan. Nanggulan itu ada di Kulon Progo. Yang tahu ke sana, dan itu keindahannya yang hijau ya, asri, yang kalau saya mungkin yang nonton, nggak tahu yang nonton milenial sih mungkin masih setuju ya, bahwa yang namanya pegunungan itu kalau disuruh gambar ya ini seperti ini. Dulu gue inget banget guru seni rupa gue, semuanya kalau disuruh gambar gunung ya gunungnya begini, 2 gunung, tengah matahari, tengahnya ada jalan, kiri sawah ada yang sungai, ada burung-burung aja, ada burung-burung. Jadi ini seperti sebuah apresiasi buat kami, buat orang-orang, buat anak-anak yang memang seragam menyetujui bahwa sebuah pemandangan pegunungan itu digambar seperti ini konsepnya. Ini nggak tahu siapa yang ngajarin. Mungkin dulu ada urusan sama Pak Tino Sidin kali ya. Dulu yang Pak Tino Sidin itu kan di TVRI ada satu acaranya itu belajar menggambar ya. Ya dia setiap gambar itu dia selalu ngomong bagus gitu ceritanya. Dan mungkin dari dia juga kenapa seperti ini. Dan Reds berhasil dan sukses menurut gua
mengaplikasikan kesepakatan kita ke dalam sebuah jersey. It's an art, man. Menurut gue, yes, it's an art. Ya, pada akhirnya jersey itu seperti sebuah kertas kosong. Jersey itu adalah sebuah kain kosong yang bisa kamu lukis, asik. Yang bisa kamu gambarkan. Apa yang ingin kau sampaikan, apa yang ingin kau nyatakan di atas jersey itu. Ya tentunya kalau namanya jersey tanding sepak bola, hubungannya dengan sepak bola ya. Di sini sih nggak ada. Pada akhirnya mungkin makna atau maksud lainnya nggak hanya ngomongin sepak bolanya. Yes, ini jersey buat pakaian tarung pemain sepak bola, tapi dengan bertarung dengan memakai jersey yang sudah didesain sedemikian menarik, yang mengingatkan, yang memberitahukan kepada penikmatnya bahwa ini adalah kampung halaman, memberikan bahwa ini ada ciri khas dari daerah kami, aku bangga, dan ini adalah ciri khas daerah kami. Kira-kira gitu. Sotoy nggak sih gua? Jadi kira-kira gitu. Dan mereka sukses menggambarkan itu pun dengan tangan ya, dengan ilustrasi, Dan gue punya diskusinya dengan Mas Dwi dari Reds, ini pemiliknya. Bisa kita dengar dulu. Cakep ya. Jadi di Liga 3 itu, Liga 3 Jogja itu disponsori oleh sponsor besar. Salah satunya adalah ini nih, MS Glow ini nih. Ini Sublime semua ya. MS Glow ini di sininya kalau nggak salah sih sempat ada tambahan sponsor kalau nggak salah ya. Ada Pegadaian atau apa. Gue dikasih sama Mas Dwi jersey yang memang belum ada sponsornya. Gue minta size double XL, gue dikasih, dan terima kasih. Gue masih menunggu. Gue seneng banget nih sama konsep warna dari jersey-nya, kuningnya, dan kuningnya mirip ini nggak sih? Mirip satpam baru ya. Jadi kuningnya dan coklatnya itu sebuah kombinasi warna yang menurut gue cantik banget. Kaos kaki, celananya itu warna coklat gini nih guys. Nih yang di MS Glow ini, kayak di logo-logonya ini. Kaos kakinya juga warna ini. Bagus banget menurut gue. Bagus banget, dan gue pengen punya. Dan kalau gue ngeliat foto-fotonya nih, tuh ya, pas dipakai, cakep ya, unik ya. Dan ini tuh ternyata itu adalah suatu kesepakatan untuk membangkitkan sepak bola di Kulon Progo, Yogyakarta. Well, ini sebuah sublimasi. Kalau nggak salah warnanya ini dari gambar dulu, lalu dicari warnanya yang paling cocok. Pilih, cocoklah warna dengan warna coklat itu sih warna kuning ini. Ini di Sublime ya, tuh dalamnya kan warna putih tuh. Tuh. Kainnya lembut, nggak begitu lembut sih, tapi ya boleh lah, not bad lah ya untuk pakaian perang Liga 3. Dan satu catatan, terlepas dari bagusnya desain-desain yang ada di sini dan sewarna-warnanya dari warna-warna ini, ini ada MS Glow Liga 3-nya nih di sini, yang warnanya harus ikutin. Ada catatan menurut gue yang memang harus diperhatikan. Pertama di logonya nih. Ini logo Persikup Kulon Progonya, ada semacam prajurit ya, mungkin ada urusannya dengan historical dari Kulon Progo. Ada kudanya, di atas kudanya, dan ini diaplikasikannya dengan bordir ya, bordir komputer. Sama dengan logonya Reds, dan Reds selalu konsisten di jersey Reds yang berapa tahun ke belakang gue dapat untuk versi player issue-nya atau yang dijual dengan harga paling tinggi, itu selalu memakai bordir komputer juga. Jadi ini sama nih. Kenapa? Memang bordir komputer itu salah satu pengaplikasian logo yang paling kuat. Jadi ini mau diucek-ucek, mau dicuci-cuci, nggak akan rusak. Mau dimasukin mesin cuci pun nggak akan rusak, guys. Nggak akan rusak karena dia memang sudah dijahit di dalam, dijahit di jersinya itu, di kain utamanya ini loh. Sama nih logo ini nggak bakal rusak. Dan ini tahan lama. Makanya kenapa jersey-jersey Eropa sana yang kita beli sejuta sekarang masih banyak yang mengaplikasikan dengan bordir komputer. Seperti ini, bener loh, seperti ini. Adidas pun masih seperti ini, Nike pun masih seperti ini. Tapi kan bang, player issue-nya, yes. Kita lagi ngomong di sini bahwa kadang player issue di Indonesia itu konsep berpikirnya agak beda lah. Tapi kita udah bolak-balik ngomongin itu. Dan sedikit yang menurut gue kurang adalah ini nggak dicopot ya. Kalau gue lihat bagian dalamnya tuh, ini ada kertas yang menurut gue sangat membuat pemain atau siapapun yang make
tidak nyaman. Kita pun yang kalau mau pakai jalan-jalan nggak pakai kaos dalam pun mungkin akan, aduh apa iki ya, aku harus gunting ini sih. Paling enak sih aku gunting ya. Tapi kalau jersey Eropa sana dengan brand Nike Adidas ya, biasanya udah dibuang semua nih. Harusnya sih pada saat mereka minta ini ke vendor si bordir komputernya, minta ini dibuang, gua nggak ngerti. Harusnya sih bisa nih, sama nih juga nih. Kalau yang ini bisa dicopot-copot nih tuh. Gitu. Oh, nggak rusak lah, tenang. Kecuali kamu rusakin. Nah, tapi yang ini susah nih. Ini harus disobek bisa, guys. Oh iya dah, sobek bisa tuh. Sobek sendiri aja tuh. Oh, gue deg-degan juga sih. Karena masih pakai topeng, kalau nggak pakai topeng gue rapiin lagi. Ya, ada PR tersendiri, tapi ya boleh aja. Gue nggak tahu lah kamu apa yang kamu lakukan itu sama atau enggak. Dan polanya ini pola raglan. Ini ya, keteknya ketekuk-tekuk. Yes, kenapa? Karena biar tidak seperti kotak lurus begitu. Jadi pada saat dipakai masih bisa aman ya, masih bisa terlihat aman. Dipakainya, tapi memang di sini agak belingset nih. Gue nggak tahu nih kenapa, nih karena buru-buru atau polanya kurang rapi. Dan ide dari kerahnya nih cakep ya guys ya. Kerahnya tuh di sini tereksekusi dengan baik. Set ya, di dalamnya itu unik, di dalamnya itu ada semacam diprinting karena biar dia bisa warnanya bisa sesuai, dan di dalamnya ada X ini. Ini apa nih maksudnya ini Reds nih, X ini nih? Atau mungkin hanya sebagai patokan untuk menjahit si kerah yang utama ini? Mungkinkah? Mungkin saja, tidak tahu. Dan di belakang sini nih ada ilustrasi juga penghargaan untuk tenaga kesehatan di semua jersinya Reds dari tahun lalu ya, kalau nggak salah 2020 atau 2021. Sejak pandemi melanda bumi ini, mereka selalu meletakkan ilustrasi nakes yang berjuang, matur nuhun nakes, keren. Dan di baju-bajunya pun masih ada ilustrasi tangan nih. Ini gambar dengan tangan. Gua nggak tahu apakah mereka gambar langsung di atas alat gambar gitu yang digital, atau dia di scan atau apa, gua nggak tahu. Tapi ada konsep-konsep menarik seperti di sini ada Bella beli Kulon Progo, ini semacam jargonnya nih, dan tetap Reds di sini dengan authentic tagnya, bahan woven tradisional. Well, oke, kriya autentik, ini banget ya. Berasa historicalnya banget ya. Dan di belakang sama, gambarnya sama hampir depan. Dan di sini ada semboyan Kulon Progonya itu The Jewel of Java. Wah, jadi gunung-gunungnya digambar, matahari, awan digambar ulang semua di sini. Dan di belakangnya ada tulisan Ayo Kup. Gue nggak tahu Kupnya maksudnya itu Kulon Progo kali ya. Ayo Kup, hashtag Ayo Kup. Keren. Gue mau pakai di sini karena ini full subliman ya. Ini harusnya garis ini ada garis hitam gitu. Biasanya sih pakai polyflag atau apa gitu ya, kayaknya biar keren ya. Atau ini cuma variasi doang. Dan ini warnanya hitam loh ya. Atau ini adalah identitasnya si Reds, kita nggak tahu. Harus lihat dulu jersey-jersey yang lain sih, karena gue masih punyanya cuma satu. Gue pakai dulu ya guys. Ini mic gue nggak gue pasang dulu. Gue harap sih kedengeran ya. Nah ini dia, ada ketidaknyamanan sih menurut gue ya. Entah jahitannya, karena kerahnya ini sangat over ya menurut gue ya. Kerahnya kelihatan over nggak sih tuh? Ini tulang leher gue masih agak kelihatan. Mungkin harusnya kalau ini pakai rig mungkin eksekusinya lebih bagus secara physically, tapi memang secara warna nanti mungkin ada yang nggak maksimal atau ada yang bergeser. Cuma mungkin si kerahnya ini mungkin harusnya lebih fit lagi ya kerahnya, atau jadi dia biar agak naik ke atas ini. Ini pemain-pemain pun ada gue perhatiin beberapa juga yang kerahnya seperti condong turun ke bawah nih.
Jadi overall ini jersey yang bagus banget, desainnya bagus banget, cuma memang eksekusinya sedikit kurang maksimal. Dan berapa kali Reds produksinya lumayan lama, tapi nggak ada yang tahu, dan mereka selalu melakukannya dengan metode PO. Mudah-mudahan nggak ada suara-suara sumbang, apalagi Reds selama ini juga terkenal dengan desainnya yang menarik, diburu orang, dan beberapa kali memenangkan penghargaan jersey terbaik untuk beberapa versi. Oke, cukup aja dari gua reviewnya. Kita ketemu lagi di konten-konten review jersey 3. Review jersey 3 yang lain. Oke, thank you.